Silakan duduk. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang iman yang melampaui kesulitan. Iman yang melampaui kesulitan. Kita akan melihat beberapa ayat dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, khususnya di ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-29. Ibrani pasalnya yang ke-11, mari kita akan melihat ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, imanlah yang pada akhirnya akan menentukan perjalanan hidup kekristenan kita. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, selagi kita masih punya iman yang melekat kepada Tuhan, kesulitan apapun yang sedang ada di hadapan kita, selagi hati saya dan Bapak Ibu Saudara melekat kepada Tuhan, dan kita menyebut itu sebagai sebuah penyerahan hidup kita kepada Tuhan yang dinamakan dengan iman, maka apapun itu tidak akan mampu memisahkan kasih kita kepada Tuhan. Kita memang berada di tengah masa, di tengah situasi yang tidak mudah. Karena memang Alkitab telah memberikan nubuatnya kepada kita bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sulit. Masalah yang datang dalam hidup kita, semakin besar persoalan itu, maka akan membutuhkan iman juga yang semakin besar. Semakin tidak mudah pergumulan itu, maka harus membutuhkan iman yang semakin kuat di dalam kehidupan saya dan saudara. Orang bisa saja kemudian ambil keputusan yang salah. Orang bisa saja kemudian menjauh dari Tuhan. Orang bisa saja kemudian meninggalkan pelayanan, bahkan meninggalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena nggak cukup kuat iman dia. Nggak cukup kuat dia menghadapi berbagai godaan. Nggak cukup kuat dia menghadapi berbagai tawaran dunia yang ada di sekitar dia. Karena itu Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 berkata, tanpa iman tidak mungkin saya dan saudara itu berkenan kepada Tuhan. Habakuk pernah menulis kepada kita bahwa orang percaya itu akan hidup daripada iman. Karena itu iman saya dan saudara harus bertumbuh dalam hidup ini. Amin. Ada 2 jenis iman.
Yang pertama iman yang menyelamatkan saya dan saudara. Tetapi yang kedua adalah iman kehidupan. Iman kehidupan inilah yang harus membuat saya dan saudara bertumbuh. Tidak peduli berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tidak peduli sudah sekian lamakah kita telah melayani Tuhan. Tetapi yang paling penting dalam hidup kita adalah apakah kita telah bertumbuh iman kita. Apakah kita telah menjadi orang-orang yang telah didewasakan di dalam Tuhan ataukah tidak. Saudara-saudara, iman kata Alkitab bertumbuh dari pendengaran kita dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17 memberikan kepada kita rekomendasi itu. Karena itu saya percaya begini saudara-saudara. Orang tuh imannya bertumbuh kalau memang dia memberi hatinya untuk mendengar firman. Amin. Orang itu imannya bertumbuh saudara-saudara kalau memang dia memberi waktu untuk dia datang bersekutu kepada Tuhan. Untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk menghadiri kebaktian-kebaktian komsel. Untuk menghadiri berbagai ibadah-ibadah yang ada. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena itulah yang membuat iman saya dan saudara bertumbuh. Amin. Iman kita nggak bertumbuh karena kita rajin nonton telenovela atau drakor. Adakah orang yang bilang, pendeta setelah saya nonton drakor semakin kuat saya menghadapi hidup ini. Iman kita nggak bertumbuh karena kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Tapi iman kita bertumbuh karena kita, saya dan saudara memberi diri kita untuk mendengar firman. Amin. Iman kita bisa bertumbuh dalam berbagai persoalan, dalam berbagai kesulitan. Paulus mengatakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 10 sampai 11, lewat pergumulan, lewat penderitaan, iman saya dan saudara bertumbuh. Karena itu Paulus pernah katakan begini, kalau kamu hadapi masalah, hadapi tantangan termasuk menghadapi berbagai tantangan pergumulan panah api si jahat, kata Paulus begini, pergunakanlah perisai iman. Supaya kamu bisa memadamkan panah api dari si jahat. Ada masalah datang, iman kita yang akan menentukan. Ada godaan datang, ya, pilih Joni atau pilih Ratna, imanlah yang menentukan. Saya punya teman bilang begini, aduh sekarang Pak Pendeta, lebih susah jaga anak laki-laki daripada jaga anak perempuan. Maksudnya bagaimana? Ya iya, kalau anak perempuan jelas. Kita tahu dengan siapa dia bergaul, harus kita jaga. Kalau anak laki-laki, kadang-kala dia bergaul dengan sesama teman laki-laki, tapi kita nggak tahu. Ternyata dia jadi laki-laki beneran. Begitu. Banyak pergumulan yang ada. Tapi imanlah yang akan menentukan segala sesuatu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, iman itu bukan sekedar pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi iman yang sesungguhnya adalah ketika kita membawa kehidupan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu Alkitab beritahu kepada kita, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Yang bisa dibaca oleh banyak orang. Dari mana orang tahu kita Kristen? Bukan karena kita sedang pelayanan semata-mata. Dari mana orang tahu kita Kristen? Bukan karena kita buat status sedang mendengarkan firman Tuhan di GKK Jemaat Kristus Pluit. Bukan. Dari mana orang tahu kita Kristen? Dari hidup kita. Amin. Apakah hidup kita itu berbuah dan menampakkan kehidupan Yesus. Sehingga orang bisa melihat, wah benar dia nih. Dia betul anak Tuhan. Dia betul adalah orang percaya. Dia betul adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Iman seperti apakah kalau begitu? Yang melampaui kesulitan hidup ini. Kadangkala masalah itu lebih besar dari iman kita. Sehingga kita tidak mampu menghadapi persoalan. Tidak mampu menghadapi pergumulan yang ada. Karena itu iman yang besar, yang bertumbuh, yang kuat, itulah yang kita perlukan hari-hari ini. Nah iman seperti apa? Yang melampaui kesulitan hidup. Kita belajar dari Ibrani pasalnya yang ke-11 yang kita sudah baca. Kita mulai dari ayatnya yang ke-23. Yang pertama adalah iman yang melampaui kesulitan itu adalah iman yang
berani hidup dalam kebenaran. Berani hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, tidak cukup kita bersedia memberi telinga kita dan membuka hati kita untuk firman Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah beranikah kita menghidupi firman Tuhan itu? Beranikah kita menjalani firman itu? Beranikah kita melakukan kebenaran firman itu? Saudara-saudara, dalam pergumulannya ketika Musa lahir, Alkitab memberitahu kepada kita tentang bagaimana orang tuanya. Alkitab berkata begini, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudara-saudara, kedua orang tua dari Musa tahu pada saat itu ada perintah dari Firaun kepada seluruh bidan yang ada di tanah Mesir yang mereka akan menolong persalinan para wanita-wanita Ibrani pada saat itu. Kalau ada anak laki-laki lahir, buang di sungai Nil. Itu perintahnya. Kalau perempuan, biarkan hidup. Karena terlalu banyak mereka berada di Mesir. Jangan-jangan mereka melampaui kami. Begitu kata Firaun dalam pertimbangan-pertimbangannya. Lalu kalau kemudian melanggar, pasti akan dihukum. Karena itu perintah raja. Tetapi saudara, waktu Musa lahir, kata Alkitab, kedua orang tuanya tidak takut akan perintah raja. Mereka menjaga Musa, menyimpan Musa selama 3 bulan. Kata Alkitab, karena mereka tahu juga bahwa mereka harus menjaga anak mereka, putra mereka, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Walaupun ada resikonya. Saudara-saudara, hidup dalam kebenaran itu kadang akan diperhadapkan dengan resiko. Berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu kadangkala ada resikonya, saudara-saudara. Karena itu ketika kedua orang tua Musa menyimpan Musa selama 3 bulan. Wah, itu ada resiko yang besar, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Ada resiko yang berada di hadapan mereka. Yang dihadapkan kepada pergumulan, tantangan mereka ketika mereka menyimpan bayi Musa tersebut. Memang hidup dalam kebenaran itu, saudara-saudara, seringkali akan diperhadapkan kepada banyak risiko. Tapi kita nggak perlu takut, karena kalau Tuhan berada di pihak kita, maka Tuhan yang membela kita. Amin. Untuk hidup dalam kebenaran butuh keberanian. Untuk berkata kepada teman kita, bro, sis, sudah salah kamu. Tapi dia teman kita nggak enak, nanti dia tersinggung. Daripada dia salah jalan, kita bicara saja kepada dia dan nasihati dia. Mungkin akan merusak hubungan. Mungkin akan merusak relasi yang ada. Tapi tidak apa-apa. Kita bisa mengambil keputusan tersebut. Untuk hidup dalam kebenaran memang ada resiko. Kalau engkau wanita kemudian pacaran, lalu kemudian pacarmu harusnya jadi pagar, tapi mulai makan tanaman, bilang jangan. Ya. Resiko diputusin, tidak apa-apa. Masih ada pria yang lebih baik dibanding dia. Kadangkala untuk hidup dalam kebenaran itu ada resikonya, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Tetapi percayalah bahwa kalau kita berani hidup dalam kebenaran, maka Tuhan yang akan berdiri menjadi pembela bagi saya dan saudara. Amin. Dalam hidup ini ada banyak sekali hal yang kemudian mengandung resiko. Kalau kita itu mau hidup dalam kebenaran. Karena di dunia yang telah tercemar ini, Bapak Ibu Saudara, seringkali dianggap aneh orang yang hidupnya lurus. Betul ya saudara? Udahlah, jangan terlalu lurus-lurus lah. Memang hidup ini gak lurus, jadi gak usah terlalu lurus. Jadi kita nih yang mau hidup lurus, dianggap orang yang ada di dunia ini aneh. Mereka yang hidupnya bengkok, dikasih jempol. Kita yang mau hidup benar, dikasih jempol tapi terbalik.
Dunia di mana saya dan saudara tinggal adalah dunia yang terbalik. Kebenarannya menjadi terbalik. Tetapi kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, disamarkan Tuhan di dunia ini. Dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, di dalam edukasi pendidikan, di dalam bidang-bidang manapun, supaya kita bisa membawa kehidupan Yesus dimanapun kita berada. Kata Alkitab, kita itu adalah anak-anak terang. Amin. Kita bukan anak gelap, kita adalah anak terang. Tapi persoalannya kan kadangkala kita ini kan takut untuk hidup dalam kebenaran. Nanti kalau saya begini, aduh nanti gimana ya? Aduh gimana ya? Nanti kalau saya lakukan ini, aduh gimana ya? Gimana ya? Saudara-saudara, percayalah, Alkitab memberitahu kepada saya dan saudara bahwa jika Allah berada di pihak kita, siapakah yang bisa menjadi lawan kita? Amin. Kata Alkitab konteksnya begini, saudara-saudara. Yesus yang adalah anaknya sendiri, kata Alkitab, tidak disayangkan untuk dikaruniakan Bapa kepada saya dan saudara. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa kita ini udah diselamatkan. Jadi sedangkan Yesus saja tidak disayangkan diberikan kepada saya dan saudara sebagai sebuah anugerah yang terbesar, sebagai sebuah karunia yang terindah dalam hidup saya dan saudara, apalagi yang lain. Maksudnya apa? Dalam semua pergumulan, dalam setiap tantangan, dalam setiap keadaan yang itu mungkin ada pilihan-pilihan yang tidak mudah dan berisiko. Tapi Alkitab berkata kepada kita begini, kalau Allah berada di pihak kita, siapa yang bisa jadi lawan saya dan saudara? Amin. Percayalah, untuk hidup dalam kebenaran itu butuh keberanian. Itu butuh keberanian. Amin. Suatu ketika ada seorang suami yang sudah pulang ke rumah, lalu kemudian istrinya lagi mau cuci baju. Kemudian istrinya periksa baju suaminya, ternyata ada lipatan-lipatan uang kecil yang tersimpan. Lupa suaminya untuk ambil. Lalu istrinya marah karena peraturannya istrinya adalah bendahara. Sehingga semua dalam pengetahuan istrinya. Lalu bertanyalah istrinya, "Pak, ini apa? Ini uang apa?" Wah, suaminya terkejut. "Uang apa ini, Pak?" "Oh, maaf, Ma, itu uang sial." "Kenapa uang sial?" "Udah diumpetin, Mama masih bisa tahu." Memang Mama pintar, cari tahu semuanya. Saudara-saudara, bukan karena ketidakbenaran itu kemudian Allah akan berdiri menjadi pembela bagi saya dan saudara. Tapi Allah berdiri menjadi pembela bagi saya dan saudara kalau kita berani hidup dalam kebenaran. Kadang-kadang kan kita takut, aduh Tuhan, nanti kalau saya hidup benar nih gimana? Berkat Tuhan menjauh. Nanti kalau saya berusaha lurus nih bagaimana? Nanti nggak datang nih order, nggak bisa nih bisnis nih dengan cara begini. Tapi saya beritahu kepada saudara bahwa Alkitab memberitahu kita sekalian, berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Amin. Alkitab mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Jadi selagi saya dan saudara hidup seperti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan bagi kita sekalian, nggak usah takut. Tuhanlah yang akan mengangkat saya dan saudara. Tuhan yang akan mempromosikan saya dan saudara. Tuhanlah yang akan membuka jalan bagi saya dan saudara. Tuhanlah yang akan mengatur semuanya sedemikian rupa. Tugas saya dan saudara adalah berjuang dengan keberanian iman untuk hidup dalam kebenaran. Yang kedua, saudara-saudara, kalau begitu, apa ciri-ciri iman yang melampaui kesulitan? Yang kedua, memilih dengan benar. Saudara-saudara, iman yang melampaui kesulitan adalah iman yang mampu memilih dengan benar. Alkitab beritahu kepada kita dalam ayat 24 sampai 26 demikian. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah.
Saudara-saudara, memilih dengan benar itu adalah ciri iman yang akan melampaui berbagai kesulitan. Hidup ini selalu diperhadapkan dengan pilihan. Tidak ada setiap perjalanan hidup kita tanpa diperhadapkan dengan pilihan. Hari ini kita mau beribadah atau tidak, itu adalah pilihan. Hari ini kita mau bersedia mendengarkan firman Tuhan atau tidak, itu juga adalah pilihan. Kita mau menikah dengan siapa, itu juga adalah pilihan. Saya dengar hari ini ada pernikahan. Ya, itu pilihan juga. Ya, untuk menikah. Karena ada orang nggak berani juga menikah, gitu ya. Itu juga adalah pilihan. Hidup ini selalu diperhadapkan dengan pilihan. Tapi tahukah saudara, pilihan yang benar akan menentukan masa depan saya dan saudara. Alkitab memberitahu kepada kita sekalian bagaimana Musa setelah besar, setelah dewasa, dia telah memilih dengan benar. Kata Alkitab, Musa menolak di dalam ayat 24 disebut sebagai anak putri Firaun. Karena dia diangkat sebagai anak angkat dari putri Firaun. Tapi saudara bayangkan sesudah dewasa dengan segala fasilitas yang dia miliki di istana Firaun tersebut, dia menolak disebut anak putri Firaun. Kata Alkitab, Musa menolak menikmati kesenangan dosa. Kata Alkitab begini, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Musa memilih lebih suka bersama dengan umat Tuhan. Walaupun mungkin itu sengsara, artinya menderita. Tapi dia memilih untuk hal itu. Kata Alkitab, Musa itu memilih untuk tetap menerima penghinaan karena Kristus. Karena dia menganggap itu adalah sebuah kekayaan. Daripada segala harta Mesir yang ada pada saat itu. Saudara-saudara, pilihan yang benar itu akan menentukan hidup kita. Akan menentukan masa depan kita. Segala sesuatu selalu akan diperhadapkan dengan pilihan. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini adalah karena pilihan. Dan kalau kita mau jujur, keberadaan kita saat ini itu dipengaruhi oleh pilihan-pilihan kita di masa lalu. Kalau kita mau jujur, seperti apa kita saat ini, itu dipengaruhi oleh pilihan kita di masa lalu. Satu ketika seorang anak muda, seorang wanita protes kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, katanya kasih karuniamu besar dan berlimpah. Tetapi kenapa saya sampai umur 50 ini, aku belum menemukan jodoh. Mana janji Tuhan? Dia komplain kepada Tuhan. Iya, lalu Tuhan bilang begini kepada dia. Dulu, waktu kamu umur 20, aku udah kirimkan seorang laki-laki kepada kamu. Tapi kamu bilang, enggak cocok Tuhan, enggak selevel. Saya suka yang rambut lurus, kalau ini agak bergelombang, bukan. Kamu umur 25, aku udah kirimkan seorang pria teman kerjamu. Tapi kamu bilang, kayaknya Tuhan, kami sesama orang Kristen, tapi kayaknya beda gereja. Jadi kayaknya bukan dia. Waktu kamu umur 30, aku juga udah kirimkan kepada kamu seseorang. Dan kamu berkata, ah Tuhan, beda kami. Beda hobi. Dia hobi membaca, saya hobi traveling. Dia kutu buku, saya bukan kutu buku. Waktu kamu udah mau 40, aku masih kirimkan kamu seorang pendamping. Tapi kamu menolak. Kamu bilang, belum mapan, jadi kamu tolak. Saudara-saudara, kadangkala Tuhan udah kirimkan yang terbaik dalam hidup kita, tapi kita nggak peka dengan apa yang Tuhan mau.
Kadangkala kita mau menurut apa yang kita pandang baik dalam hidup ini. Kadangkala kita berpikir menurut selera kita, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita harus sesuai dengan apa yang mau kita, sesuai dengan selera kita, sesuai dengan apa yang kita pandang baik dalam hidup ini. Saudara-saudara, setiap pilihan itu akan menentukan hidup kita. Pertama, menentukan hidup kekal saya dan saudara. Kalau kita memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita, maka itu menentukan hidup kekal kita. Dia pingin menyelamatkan saya dan saudara. Dia pingin membawa saya dan saudara untuk lebih dekat dengan dia. Tidak ada seorang pun yang Tuhan inginkan binasa dalam hidup ini. Tapi persoalannya, maukah saya dan saudara berada di dalam jalannya Tuhan? Mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Tapi bukan cuma pilihan yang akan menentukan hidup kekal saya dan saudara. Tapi pilihan kita menentukan keberadaan kita selama kita ada di dunia ini. Saudara-saudara, setiap pilihan kita itu ada akibatnya. Abraham dan Lot. Saudara, satu ketika Abraham dan Lot mereka kemudian pergi ke Kanaan. Lalu kemudian pada satu titik Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Abraham itu bukan orang yang kaya. Tetapi sangat kaya kata Alkitab. Jadi dia bukan orang kaya, tapi sangat kaya. Begitu ya. Jadi ada orang bilang, wah pokoknya Tuhan gak suka orang kaya. Enggak. Alkitab mencatat bahwa tokoh-tokoh Alkitab banyak orang yang kaya, bahkan sangat kaya. Karena itu kalau dia punya hati melayani Tuhan itu luar biasa. Semua ternak ada Abraham, semua yang dia miliki itu melampaui orang-orang di zaman dia. Sehingga disebut sebagai orang yang sangat kaya. Sementara keponakannya Lot juga punya ternak. Lalu satu ketika tempat itu tidak bisa lagi menampung mereka. Dan tahukah saudara, Abraham memberitahu kepada Lot bahwa karena daripada bertengkar semua gembala kita, lebih baik kamu memisahkan diri. Kamu yang duluan pilih. Lalu kalau kamu ke kiri kata Abraham, saya akan ke kanan. Lalu kemudian Lot melayangkan pandangannya, dilihatlah lembah Yordan yang terlihat sangat subur. Lalu dia memilih beberapa kota di lembah Yordan untuk dia diami di samping Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, Abraham kemudian membangun mezbah. Lalu Tuhan bicara kepada Abraham, perhatikanlah tanah Kanaan ini. Sejauh kamu memandang negeri itu, maka itu akan menjadi milik pusakamu, tanah perjanjian yang aku siapkan bagimu. Apa yang salah dengan Abraham? Tidak ada. Dia berdoa, dia tanya Tuhan. Apa yang salah dengan Lot? Karena Lot itu memilih berdasarkan pertimbangan jasmani. Dia lihat, wah tanah itu subur, lembah Yordan itu subur. Lalu dia memutuskan, wah saya akan pilih tempat itu. Saudara, jangan memilih karena pertimbangan lahiriah semata-mata. Jangan memilih karena pertimbangan jasmani semata-mata. Kata orang, aduh pendeta, pokoknya tempat itu basah. Sekali menghirup, semua terhirup. Tapi kalau di tempat saya pendeta, pelayanannya, kerjaan saya, waduh bisnis saya udah kering, kurus, kerontang, dan lain sebagainya. Saudara, ini bukan masalah tempat di mana kita berada. Tapikah apa Yesus hadir bersama dengan kita? Apakah kita memilih berdasarkan kehendak Tuhan, berdasarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Mungkin saat ini engkau sedang diperhadapkan dengan hal yang tidak mudah. Engkau melihat itu sebagai sebuah padang gurun. Engkau melihat itu sebagai sebuah tantangan. Engkau melihat itu sebagai sebuah kesulitan. Engkau melihat itu sebagai sebuah pergumulan. Tapi percayalah, kalau Tuhan menempatkan kamu di tempat itu dan Yesus hadir di situ, maka apapun keadaan di sekitarmu, Tuhan mampu mengubah semuanya. Amin. Karena kita memilih berdasarkan kehendak Tuhan. Saudara tahu Elimelek dan Naomi. Satu ketika terjadi kelaparan di Israel. Dan mereka tinggal di Bethlehem. Lalu sebagai kepala keluarga berkatalah Elimelek kepada Naomi, mari kita cari penghidupan. Mereka pindah ke Moab. Karena Bethlehem yang artinya rumah roti sedang terjadi kelaparan. Lalu mereka pindah ke Moab. Saudara, Alkitab mencatatkan tidak berapa lama meninggallah Elimelek. Lalu kedua anaknya Mahlon dan Kilion bersama dengan ibunya Naomi. Akhirnya Mahlon dan Kilion mencari istri orang Moab pada saat itu. Lalu Alkitab memberitahu kepada kita meninggal juga mereka.
Saudara, yang saya mau beritahu kepada saudara begini, walaupun Naomi kembali lagi ke Bethlehem, yang saya mau beritahu kepada saudara begini, pilihan-pilihan kita akan menentukan keberadaan kita, apakah kita akan menghidupi dan menerima janji Tuhan ataukah tidak. Elimelek dan Naomi pertimbangannya juga adalah pertimbangan lahiriah. Terjadi kelaparan, ya sudah, mari kita mengungsi. Bethlehem adalah rumah roti. Allah, Yahweh hadir di situ. Pergi ke Moab, itu negeri orang asing, di mana banyak berhala ada di situ. Saudara-saudara, selagi kita ada di dalam Tuhan, maka setiap pilihan kita mendatangkan berkat bagi kita. Amin. Salomo, dia salah pilih. Bayangkan, istrinya 700, gundiknya 300. Jadi jangan saudara berpikir banyak kali istrinya. Bukan. Zaman itu setiap daerah yang Salomo termasyurkan namanya ditaklukkan membawa upeti. Dan upeti itu dalam bentuk wanita. Lalu ditaruh di istana Salomo. Jumlahnya 1000 orang. Tapi yang menarik adalah karena Salomo mengambil wanita yang bukan dari Israel. Lalu istri-istri Salomo mencondongkan dia kepada berhala. Karena itu jangan salah pilih istri, saudara, yang belum menikah. Jangan salah pilih suami yang belum menikah. Tapi kalau sudah pilih kemudian menderita, pikul saja salib sampai Tuhan datang. Jangan datang kepada pendeta, pendeta, setahu saya sebelum kami menikah, dia adalah wanita yang termulia. Setelah menikah saya baru tahu kalau cerewetnya minta ampun. Jangan saudara berkata, aduh pendeta saya baru tahu kalau suami saya itu kasar. Dulu waktu pacaran lembutnya luar biasa. Karena itu saudara sebelum menikah ya periksa baik-baik. Karakter, pribadinya dan lain sebagainya. Bagi yang belum menikah. Tapi kalau sudah menikah lalu mengalami masalah. Engkau anak Tuhan, engkau orang percaya, engkau orang Kristen yang sungguh-sungguh. Pikul saja salib sampai Tuhan datang. Pikul salib. Ya udah, itu adalah salib yang harus engkau pikul. Terimalah dia dengan ucapan syukur. Kalau kita nggak bisa mengubah keadaan, kalau kita nggak bisa mengubah orang lain, kita harus minta Tuhan mengubah kita. Untuk membuat kita mungkin kita harus lebih sabar hadapi masalah itu. Kita harus lebih sabar hadapi tantangan tersebut. Saudara-saudara, yang ketiga, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa iman yang melampaui kesulitan adalah iman yang tetap percaya walau tidak melihat. Tetap percaya walau tidak melihat. Khususnya di ayat yang ke-27 Alkitab berkata kepada kita begini saudara-saudara. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, iman yang melampaui kesulitan adalah iman yang tetap percaya walau belum melihat. Dunia di mana kita tinggal ini kan dunia yang selalu pingin bukti. Benar Bapak Ibu Saudara ya. Dunia yang selalu pingin bukti. Buktikan dulu baru percaya. Kekristenan itu berbeda. Saya dan saudara perlu percaya saja. Berjalan saja bersama dengan Tuhan. Melangkah saja bersama dengan Tuhan. Seperti orang Israel. Waktu kemudian laut Teberau terbelah menjadi dua. Ketika Musa memulurkan tongkatnya di laut Teberau itu. Tuhan perintahkan mereka berjalan saja melintasi tanah yang kering ini. Iman yang melampaui kesulitan itu adalah iman yang tetap percaya walaupun belum melihat. Iman yang tidak mengenal ketakutan. Kata Alkitab mereka tidak takut terhadap apapun, termasuk terhadap murka raja, termasuk terhadap perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Mereka tidak takut. Tetap percaya walaupun belum melihat. Saudara-saudara, kalau mereka takut dan mereka berkata, aduh nanti kalau jalan di dataran yang kering ini, laut Teberau sebelah jadi bendungan yang terlihat seperti tertahan sebelah kiri, demikian juga sebelah kanan. Kalau misalnya terjadi gempa bumi gimana nih? Tiba-tiba kemudian air itu kembali menjadi laut lagi. Habis kita ini. Tapi saudara-saudara, mereka melangkah walaupun mereka belum melihat. Saudara, ketika kita sudah memutuskan sesuatu di dalam Tuhan, percaya saja. Jalani saja.
Langkahkan kaki kita dengan mantap bersama dengan Tuhan. Karena kita sudah memutuskan, saya memutuskan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kita sudah memutuskan, saya memutuskan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka percayalah segala sesuatu seiringan dengan berjalannya dengan waktunya Tuhan. Maka Tuhan akan mengatur itu sedemikian rupa. Amin. Dengan cara Tuhan. Tuhanlah yang akan membuka pintu, membuka jalan. Kadang-kala kan kita ini khawatir dalam hidup ini ya. Kita suka berpikir, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Sehingga dia jadi orang Kristen jangan-jangan. Iya. Dia terlalu banyak nonton kriminal sih. Cerita-cerita yang bengis sih di luar sana. Sehingga waktu dia keluar rumah, aduh jangan-jangan ada jambret nih. Aduh jangan-jangan ada perampok nih. Jangan-jangan ditodong nih. Jangan-jangan. Saudara-saudara, Tuhan bisa jaga dan lindungi kita karena itu janji Tuhan. Percayalah walaupun kita belum melihat. Tuhan pernah beritahu kepada Thomas satu ketika dia bangkit dari antara orang mati dan dia menampakkan diri kepada murid-murid. Lalu Thomas berkata, aku tidak percaya sebelum aku lihat, sebelum aku mencucukkan jariku di kedua telapak tangannya dan di lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Tapi kemudian Yesus menampakkan diri kepadanya. Dan dia berkata, jangan tidak percaya lagi. Tapi kemudian Yesus berkata begini, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Mungkin kita tidak bisa melihat masa depan kita seperti apa. Mungkin kita juga nggak bisa melihat dan meramal masa depan anak-anak kita seperti apa. Nggak ada yang tahu hidup ini. Nggak ada yang tahu badai bisa terjadi. Nggak ada yang tahu tiba-tiba ada masalah dan pergumulan yang berat. Kami banyak bergumul juga dalam hidup ini. Secara pribadi kita nggak tahu ke depan seperti apa. Di tempat di mana saya melayani, tiba-tiba kemudian terjadi satu goncangan yang besar. Kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi percayalah bahwa Tuhan mengatur jalan-jalan hidup kita. Percayalah, di dalam Tuhan itu Tuhan yang menata semuanya dengan baik. Pertanyaannya, apakah kita tetap mau bisa percaya walaupun kita belum menerima? Apakah kita tetap percaya walaupun kita belum melihat? Apakah kita tetap percaya walaupun kita belum mendapatkannya? Mari kita tundukkan kepala.